Di tengah jalan yang diblokir, seorang pria Yakuza bernama Oda terbangun, mendapati dirinya hanya mengenakan pakaian dalam dan di depan Boksun, sang pembunuh legendaris. Alih-alih langsung membunuhnya, Boksun menjelaskan bahwa dia belajar dari putrinya Jae-yeong, bahwa segala sesuatunya harus dilakukan dengan adil, yang dibahas ketika mereka mendengar berita tentang sang senator yang menyangkal semua klaim bahwa putranya secara curang diterima di perguruan tinggi. Jadi agar adil, Boksun memberi Oda pedang, agar dia bisa membela diri saat Oda bertarung dengan kapak. Pertarungan sengit dimulai antara dua prajurit yang sangat terampil, namun pada akhirnya, Oda lah yang membunuh Boksun. Namun Boksun tiba-tiba terlihat hidup juga. Karena pertarungan itu, baru saja dia menganalisis situasi dan memperkirakan hasilnya. Melihat dia tidak bisa menang dalam pertarungan tangan kosong, dia memutuskan untuk berbuat curang dan menembak Oda saja. Setelah itu Boksun pulang ke rumah, di mana dia menemukan putrinya menyembunyikan rokok. Hal ini membuat Boksun teringat saat ayahnya yang kejam menemukannya sedang merokok dan menyuruhnya makan sebatang rokok. Saat Jae-yeong pulang, Boksun memikirkan banyak skenario dalam pikirannya dan melihat semuanya berakhir dengan pertengkaran. Dia memutuskan untuk tidak memarahinya, karena hubungan mereka sudah cukup tegang dan canggung. Jae-yeong tidak tahu ibunya adalah seorang pembunuh dan membenci betapa tertutup dan absennya dia. Keesokan harinya, kematian Oda muncul di berita. Min Kyu senang melihat Boksun melakukan pekerjaannya dengan baik karena dia adalah CEO MC Enterprise, perusahaan pembunuh tempat Boksun bekerja. Namun adiknya Min Hye cemburu karena dia tahu Min Kyu menyukai buku segera dan lebih memperhatikannya. Sementara itu Boksun berkumpul bersama teman-teman pembunuh bayarannya untuk minum. Semua orang terkesan dengan pedangnya dan gajinya yang cukup tinggi karena dia kelas A dan yang terbaik dalam bisnisnya. Saat mereka mengobrol, mereka mendiskusikan 3 aturan yang Min Kyu ajarkan kepada semua perusahaan pembunuh. Jangan pernah membunuh anak di bawah umur, hanya mengambil pekerjaan yang disetujui oleh perusahaan mereka, dan selalu mencoba pekerjaan yang ditugaskan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini akan menyebabkan karyawan tersebut terbunuh. Setelah pertemuan selesai, Boksun menemukan sekelompok preman sedang memeriksa mobilnya dan memanggil nama nakalnya. Boksun balas menghina mereka, tapi sebelum mereka sempat bereaksi, sesama pembunuh Hisung memotong dan menghajar mereka semua. Hisung sama bagusnya dengan Boksun dan seharusnya berada di kelas A juga. Tapi dia tidak bisa mencapai setinggi itu karena dia berada di sisi buruk CEO. Setelah pertarungan, Boksun dan Hisung bermalam bersama. Dan Boksun memberikan uang kepada Hisung untuk pengobatan ayahnya yang melukai harga diri Hisung. Sementara itu, Jae-yeong sedang bertemu dengan pacarnya Sora. Hubungan mereka dirahasiakan karena mereka tahu ibu mereka tidak akan menyetujui pilihan mereka. Sayangnya mereka harus menghentikan semua ciuman mereka ketika sekelompok teman sekelas hampir menginjak mereka. Dan Jae-yeong harus menolak ajakan Cholwo untuk jalan-jalan yang membuatnya agak marah. Beberapa waktu kemudian, Boksun pergi ke kantor MK untuk menemui Min Kyu, tapi Min Hye menghalangi jalannya dan menyeretnya pergi untuk kegiatan khusus. Di kamar mandi yang teduh, Yeong Ji menyerang seorang pria, memicu perkelahian sengit yang melemparkan mereka ke dinding. Mengungkapkan bahwa ini hanyalah latihan di Akademi Pembunuh. Min Hye menempatkan Boksun di tempat dan memintanya berlatih bersama Yeong Ji, yang merupakan penggemar terbesarnya. Yeong Ji mempersenjatai dirinya dengan pisau kayu dan Boksun dengan spidol. Dan pertarungan dimulai dengan keuntungan nyata bagi Boksun. Yeong Ji berhasil melakukan trik untuk melemparkan senjatanya dari satu tangan ke tangan lainnya, yang akan membuat Boksun terlihat lucu jika pisaunya asli. Namun Boksun dengan cepat membalas dan menggunakan spidolnya untuk menulis di leher Yeong Ji, yang sama saja dengan kematian. Setelah itu Boksun bertemu dengan Min Kyu, yang menyuruhnya memilih antara 2 amplop untuk misi berikutnya. Boksun melihat pilihannya dan menemukan dia harus membunuh seorang anak laki-laki. Tapi Min Kyu dengan cepat mengoreksinya dan menjelaskan bahwa dia sudah cukup umur. Boksun juga mengambil kesempatan itu untuk mengingatkan Min Kyu bahwa kontraknya akan segera berakhir dan dia akan pensiun.
Pertemuan mereka terganggu saat Boksun mendapat telepon dari sekolah yang memberitahukan bahwa Jae-yong menikam Cheolwoo. Dia bergegas ke sekolah dan mengetahui bahwa putrinya berisiko dikeluarkan karena dia tidak pernah memberikan alasan atas penyerangan tersebut. Untuk saat ini dia mendapat skorsing selama seminggu dan kemudian panitia akan mengambil keputusan yang tepat. Setelah itu Boksun berbicara dengan Jae-yong dan meminta penjelasan. Namun Jae-yong hanya mengatakan dia ingin membunuh Cheolwoo. Kemudian saat Hisung sedang bertugas membersihkan mayat yang ditinggalkannya, Boksun menawarkan untuk menemaninya dan mengoceh tentang betapa jauhnya perasaannya dari putrinya. Dia juga khawatir Jae-yong menjadi terlalu mirip dengannya. Sementara itu pimpinan masing-masing kompi pembunuh di bawah MK sedang rapat. Mereka menemukan ada korban pembunuhan yang terjadi di luar perintah perusahaan dan pelakunya bisa jadi adalah salah satu karyawan mereka. Min Kyu meyakinkan semua orang bahwa jika itu benar, dia tidak akan ragu membunuh pelakunya karena melanggar aturan. Mereka tidak tahu ini semua adalah rencana Min Hee yang ingin menyingkirkan Boksun demi memiliki Min Kyu untuk dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Boksun terus mencoba berbicara dengan Jae-yong, tapi gadis itu mengabaikannya. Saat itu dia mendapat telepon dari Min Kyu yang sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan dan dia memberitahunya bahwa Yeong Ji akan menjadi rekannya dalam misi tersebut. Sore harinya, kedua pembunuh tersebut masuk ke apartemen korban dan menjatuhkannya, lalu mereka mulai mempersiapkan detailnya agar terlihat seperti dia yang melakukannya sendiri. Tapi saat dia hendak membunuhnya, Boksun menyadari wajah itu terlihat familiar dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Ternyata ini adalah putra senator yang ayahnya dibunuh untuk menghilangkan skandal tersebut. Pikirannya tiba-tiba terganggu oleh panggilan yang langsung masuk ke pesan suara. Dan dia mendengarkan pesan tersebut dan mengetahui bahwa Jae-yong meminta maaf atas segalanya. Terinspirasi oleh hal ini, Boksun menolak membunuh seorang pemuda hanya karena ayahnya malu, jadi dia menelepon Min Kyu untuk memberitahunya bahwa dia melakukan kesalahan dan gagal dalam misinya. Min Kyu telah tiba di Barusia, dan dia memakai airbutnya untuk berbicara dengan Boksun saat dia menjalankan misinya. Pertarungan sengit terjadi di bar tetapi Min Kyu tidak memiliki masalah dalam bertarung dan membunuh setiap orang yang mendekatinya dengan tembakan akurat atau pertarungan tangan kosong. Saat dia berkelahi, dia menuntut untuk mengetahui kebenarannya. Tapi Boksun tetap berpegang pada ceritanya dan bahkan membuat Yeong Ji mengatakan dia juga melakukan kesalahan agar cerita itu lebih bisa dipercaya. Min Kyu mengatakan bahwa Boksun melanggar peraturan, jadi untuk membungkamnya, Boksun mengatakan dia akan menerima perpanjangan kontraknya dengan MK daripada pensiun. Saat Boksun sampai di rumah, Jae-yong sudah tidur. Namun ketika dia meninggalkan kamar, terungkap bahwa Jae-yong hanya berpura-pura tidur. Dan dia membutuhkan kenyamanan karena Sora tidak menjawab pesannya. Setelah menyelesaikan tugasnya sendiri, Min Kyu menelepon Min Hee dan memintanya untuk menutup kasus senator, mengabaikan fakta bahwa hal ini dapat merusak reputasi perusahaan. Min Kyu jelas lebih menyukai Boksun dan itu membuat Min Hee semakin membencinya. Siap membalas dendam, dia pergi mencari Hisung untuk memintanya menyelesaikan misi Boksun yang gagal, yang langsung dia terima karena akan menempatkannya di Liga A dan memberinya uang untuk pengobatan ayahnya. Di pesawat, Min Kyu tidak bisa berhenti memikirkan hari dia bertemu Boksun beberapa tahun lalu. Ketika Min Kyu masuk ke sebuah rumah untuk membunuh seorang pria, putri pria tersebut pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Ini adalah Boksun yang tidak merasa terganggu dengan kenyataan bahwa seseorang mencoba membunuh ayahnya yang kejam. Bahkan dia menendang kursi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Min Kyu terkesan dengan kurangnya rasa takut dan pemikiran cepat gadis itu. Jadi dia membawanya ke bawah pengawasannya untuk melatihnya sebagai seorang pembunuh. Beberapa waktu kemudian, Boksun akhirnya dapat berbicara dengan putrinya yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Cheolwoo mengambil foto dirinya dan Sora berciuman. Lalu dia mengancam akan mempublikasikannya kecuali Jae-yong berkencan dengannya selama 1 bulan. Yang lebih parahnya, Sora meminta Jae-yong melakukan apa yang dia katakan demi reputasinya. Tersakiti oleh kurangnya empati pacarnya, Jae-yong membalasnya dengan menusuk Cheolwoo dengan gunting. Boksun sangat kesal mendengar putrinya menyukai perempuan dan bertanya padanya, apakah dia hanya bingung
yang mana sangat menyakiti Jae-yong dan membuatnya mengingatkan ibunya bahwa dia juga menyimpan rahasia. Percakapan mereka terganggu oleh kunjungan Yeong-ji. Bok-sun menganggap ini serangan. Namun dia langsung tenang saat Yeon-ji menjelaskan bahwa dia dipecat karena disalahkan atas kegagalannya melindungi Bok-sun. Merasa bersalah dan kasihan, Bok-sun mengajak Yeong-ji ke bar untuk makan malam bersama. Dan Jae-yong harus memperhatikan bagaimana ibunya memilih bekerja daripada dirinya lagi. Di bar, teman-teman pembunuh Bok-sun tiba bersama Hisung saat mereka mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjadi peringkat A, yang langsung memberitahu Bok-sun bahwa ada yang tidak beres. Sementara itu Min Kyu dengan kasar mengonfrontasi Min Hee karena telah menyelesaikan tugas senator. Tapi Min Hee membalasnya dengan mencoba menciumnya. Min Kyu menolaknya dan tetap membela Bok-sun. Di bar, Bok-sun melihat berita kematian bocah itu dan langsung menebak apa yang terjadi. Omelannya terhadap Hisung tiba-tiba disela oleh telepon dari Min Hee yang meminta untuk menjadi pembicara. Kemudian dia menawarkan misi untuk membunuh Bok-sun, siapapun yang mengelolanya akan langsung naik ke peringkat B. Pertarungan biadab lainnya dimulai, bahkan pemilik bar pun ikut bergabung. Dan Bok-sun terkejut melihat Yeong-ji sebenarnya ada di sisinya membantunya membunuh masing-masing Bok-sun. Para lelaki, satu demi satu mereka membunuh setiap pembunuh dengan alat apapun yang mereka temukan, dan terakhir hanya Hisung yang tersisa. Saat Bok-sun datang untuk membunuhnya, Hisung memintanya untuk menjaga ayahnya sebelum dia meninggal. Setelah itu Bok-sun menelepon petugas kebersihan dan bertanya-tanya mengapa Yeong-ji membantunya. Jadi Yeong-ji menjelaskan bahwa dia hanya ingin bertahan hidup dan Bok-sun memiliki peluang lebih besar untuk menang. Kemudian Bok-sun mendapat telepon dari Jae-yong yang bertanya-tanya kapan ibunya akan pulang karena dia membutuhkannya. Namun Min Kyu tiba-tiba muncul dan dengan kasar mendorong Bok-sun ke dinding. Marah karena dia melanggar banyak peraturan dan ini akan membuat dia mendapat masalah dengan para pemimpin lainnya. Bok-sun tidak ingin putrinya mendengar ini, jadi Min Kyu segera menghancurkan teleponnya. Kemudian Yeong-ji menyela dan menjelaskan bahwa Min Hee lah yang mengirimkan pesanan. Min Kyu meminta Bok-sun datang ke kantor keesokan harinya untuk memperbarui kontraknya, karena itulah satu-satunya cara dia bisa melindunginya. Tapi Bok-sun menolak, mengetahui bahwa sikap tidak hormat ini berarti mereka harus bertengkar. Namun ketika dia menghitung hasilnya, dia melihat dia kalah, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima pembaruan kontrak. Setelah Bok-sun pergi, Min Kyu meminta Yeong-ji untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Di rumah, Bok-sun dimarahi putrinya yang khawatir karena tidak menjawab teleponnya. Jae-yong menjelaskan Sora telah putus dengannya dan sekarang menyangkal bahwa dia menyukai gadis seperti itu. Bok-sun meminta maaf atas reaksinya tadi dan berjanji pada Jae-yong bahwa dia tidak perlu menyembunyikan siapa dirinya. Kemudian dia mengalami gangguan mental, dan Jae-yong menyadari bahwa ibunya juga mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Mereka terikat karena kehidupan mereka yang sulit sementara Bok-sun terus merahasiakan detailnya. Tapi Jae-yong tiba-tiba mengaku dia pernah menemukan pistol dan paspor palsu di tas ibunya. Hal ini membuat Jae-yong mengira ibunya adalah Chia. Dan karena Bok akhirnya merasa dekat dengan putrinya, dia tidak menyangkalnya. Keesokan harinya para bos perusahaan mengadakan pertemuan untuk membahas pembunuhan anak buah mereka, mencurigai Min Kyu terlibat dalam hal ini. Min Kyu menjelaskan Bok-sun telah membela diri dan menawarkan kompensasi uang. Namun beberapa bos tidak mempercayainya dan memintanya menyelesaikan semuanya sendiri sesuai peraturan, bahkan memberinya pisau untuk melakukannya. Sebaliknya, Min Kyu membunuh salah satu bos di atas meja dan mengingatkan semua orang bahwa dia adalah aturannya, jadi dia menambahkan satu hal baru ke dalam daftar, tidak mengeluarkan senjata selama pertemuan mereka. Sementara itu Bok-sun pergi ke kantor untuk menandatangani kontrak, hanya untuk menemukan Min Hee, yang mengaku Yeong-ji dibunuh oleh Min Kyu setelah dia pergi malam itu. Marah, Bok-sun membunuh Min Hee dengan pena dan meninggalkannya untuk Min Kyu sebagai pesan bahwa dia ingin berduel dengannya. Di malam hari, Bok-sun memastikan untuk makan malam yang sangat nyaman bersama Jae-yong, bahkan membiarkannya melewatkan sayuran. Dia ingin dia memiliki kenangan indah terakhir jika dia tidak kembali. Beberapa saat kemudian, Bok-sun tiba di kantor, dan Min Kyu mulai menembakinya begitu pintu lift terbuka. Namun Bok-sun tidak bergeming,
tahu dia belum serius. Kemudian Min Kyu memintanya untuk minum bersamanya, mengatakan dia sudah memperkirakan pertarungannya, dan dia kalah. Bok Sun mulai memikirkan lusinan prediksi di kepalanya, menggunakan segala macam teknik untuk mencoba membunuh Min Kyu setiap saat, tapi apapun yang dia coba, dia selalu kalah. Namun mendengar dia berbicara tentang masa lalu membuat dia sadar dia memang memiliki kelemahan, dan itu adalah Bok Sun sendiri. Ternyata Min Kyu telah jatuh cinta padanya selama ini, dan ketika Bok Sun akhirnya mengatakannya dengan lantang, itu cukup mengalihkan perhatian Min Kyu dan membunuhnya dengan pedang samurai. Sebelum meninggal, Min Kyu mengaku dia mengirim tablet ke Jae-yong, agar dia bisa melihat semuanya melalui kamera keamanan. Karena panik dan kesal, Bok Sun bergegas kembali ke rumahnya, takut putrinya akan membencinya sekarang. Namun Jae-yong tertidur di kasurnya, jadi mungkin Min Kyu berbohong. Saat itulah Jae-yong bangun dan memuji Bok Sun, karena selalu bekerja keras untuk keluarga, yang membuatnya merasa bersalah, dan membuatnya bertanya-tanya, apakah Jae-yong benar-benar tidak tahu. Beberapa waktu kemudian, terungkap bahwa senator yang membunuh putranya meninggal di dalam mobilnya, karena keracunan karbon monoksida, menyiratkan Bok Sun yang melakukannya. Jae-yong secara resmi telah dikeluarkan, tapi dia pergi ke sekolah untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada teman-temannya. Dia berjabat tangan dengan Sora, dan membungkuk untuk berbisik di telinganya, bahwa dia berdebat, apakah akan menciumnya di depan semua orang, atau membunuhnya saja. Setelah itu dia melakukan kontak mata dengan Cholwo, sambil menyentuh lehernya, mengingatkannya akan kemampuannya.